Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 2, kita lihat saja nanti. Dulu, sebelum memiliki Dharma, Anjani bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf keuangan. Hasilnya lumayan bisa menghidupi ibu dan adiknya yang saat itu masih sekolah. Chandra pernah melarangnya bekerja waktu itu, tapi ia berkeras karena tak ingin keluarganya sepenuhnya menjadi beban untuk suaminya. Apalagi pernikahan mereka tidak direstui hanya karena keluarga suaminya menganggap mereka sebagai parasit yang akan selalu bergantung pada Chandra. Tapi kini, ia dan ibunya membuka sebuah warung makan kecil di depan rumah. Anjani ingin tetap menghasilkan uang tanpa meninggalkan putranya di rumah. Apalagi Dharma masih membutuhkan ASI untuk pertumbuhannya. Anjani mendirikan warung makan dari hasil pesangonnya saat bekerja dulu. Sebenarnya masih ada uang tabungan peninggalan Chandra. Uang bulanan yang dulu rutin diberikan oleh suaminya dengan angka yang lumayan besar. Tapi tabungan itu milik putranya. Ia hanya akan menggunakan uang itu untuk kepentingan Dharma kelak. Pagi nanti aku tidak pulang kayaknya. Lagi banyak banget kerjaan di bengkel. Seru Randika yang sudah menuntun motornya keluar halaman. Randika mengolah bengkel yang dulu pernah dikelola ayahnya. Yang setelah ayahnya meninggal, bengkel itu diolah oleh salah satu tetangga dekat yang sudah seperti saudara bagi keluarganya. Mau Mbak bungkuskan bekal nggak? Tanya Anjani. Nanti Mas Keling yang kesini untuk ambil. Nggak enak soalnya kalau nggak anget, ucap Randika. Ya udah, biasakan 3 bungkus, ujar Anjani. Iya Mbak. Randika berangkat ya. Assalamualaikum. Pamit Randika. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dik, jawab Anjani. Pagi itu seperti biasa. Anjani menyiapkan segala sesuatu untuk warungnya. Mereka beruntung. Sejak pertama kali membuka warung makan, mereka cukup ramai pembeli. Dharma mana, Bu? Tanya Anjani. Abis ibu mandikan, malah tidur. Nanti sebentar lagi pasti bangun karena dari tadi belum kamu susui, jawab Ibu Ningsih. Iya, Bu. Ibu Ningsih dan Anjani menengok keluar saat mereka mendengar deru mobil yang berhenti di depan rumah mereka. Papa mamahnya Mas Chandra, lirih Anjani, melihat ibunya. Ibu Ningsih mengelus punggung putrinya seakan tahu apa yang dirasakan Anjani saat ini. Biar bagaimanapun, mereka kakek dan neneknya Dharma. Nak, Anjani hanya mengangguk, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Dia ingin menata hatinya terlebih dahulu, dan hanya putranya yang bisa menenangkannya. Assalamualaikum, ucap Galih. Waalaikumsalam. Mari masuk, Pak, Bu, jawab Bu Ningsih. Galih dan istrinya masuk ke rumah sederhana itu. Apakah kedatangan kami mengganggu? Tanya Galih. Bu Ningsih langsung memotong perkataan besannya. Sama sekali tidak, Bu. Dharma pasti senang bisa melihat kembali kakek dan neneknya, jawab Bu Ningsih dengan lembut. Kalian masih bisa begitu baik setelah apa yang kami lakukan pada Anjani dan Chandra. Dara mulai terisak. Ia mulai ingat kembali dengan apa yang sudah mereka lakukan pada Chandra dan istrinya. Sudah, dari kemarin saya sudah bilang untuk tidak mengungkit masa lalu. Semua sudah terjadi dan kita hanya akan mengambil hikmah dari semua ini, ucap Bu Ningsih dengan bijaksana. Ibu benar, Nyonya, semua sudah digariskan oleh yang di atas. Kita cuma menjalani saja. Anjani tidak pernah membenci Tuan dan Nyonya, karena biar bagaimanapun kalian adalah kakek dan nenek dari putraku. Anjani tiba-tiba keluar dari kamar dengan menggendong Dharma. Tolong jangan ingatkan kesalahan kami dengan panggilanmu kepada kami. Kami bukan Tuan dan Nyonya. Kami hanya tua renta yang memohon belas kasih darimu, kata Dara dengan isakan. Galih hanya menunduk. Laki-laki parubaya itu terlihat sangat sedih. Raut penyesalan sangat terlihat di wajahnya. Mereka menolak gadis sebaik Anjani hanya karena ambisi mereka untuk memperbesar jaringan usaha mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan perasaan putra mereka sendiri. Mereka nekat menikahkan Chandra, walau mereka tahu putranya sudah menikahi Anjani. Mereka menikahkan Chandra dan Ratu agar Anjani mau melepaskan putranya. Dan nyatanya, ikatan cinta mereka lebih kuat.
Rumah tangga Chandra dan Anjani mampu bertahan walau diterjang berbagai cobaan yang berasal dari orang tua mereka. Dan Ratu, yang sejak awal mereka harapkan menjadi menantu kesayangan, malah bersikap jauh dari perkiraan mereka. Anjani, maukah kau memaafkan kami? Dan bolehkah kami menebus semua kesalahan kami? Ujar Gali menatap sendu Anjani. Sejak awal, Anjani sudah memaafkan papa dan mama. Jika Anjani menjadi kalian, mungkin Anjani juga akan melakukan hal yang sama. Anjani akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak, dan tak ada yang harus ditebus. Semua sudah berlalu. Sekarang hanya Dharma yang Anjani pikirkan. Kalian boleh kesini kapanpun untuk melihat Dharma, ucap Anjani dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, terima kasih Anjani. Ibu Dara yang ingin bersujud di depan Anjani. Tapi sebelum tubuh ringkih itu sampai ke bawah, Anjani sudah terlebih dahulu merengkuhnya. Jangan begini. Anjani yakin Mas Chandra bahagia di sana. Dia bahagia melihat putranya bisa bersatu dengan kakek neneknya, ucap Anjani. Kau juga putri kami, ujar Gali. Anjani juga putri kalian. Ibu Ningsi ikut memeluk wanita yang direngkuh putrinya. Siang itu mereka menangis. Tapi tangis mereka adalah tangis bahagia. Akhirnya Gali maupun Dara sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang harta dunia, tapi keluarga adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Pah, apakah keputusanmu untuk menikahkan mereka tidak terlalu cepat? Tanya Dara pada suaminya. Saat ini, mereka sedang berada di balkon kamar mereka dengan 2 cangkir teh di depannya. Sore itu, Gali dan istrinya sedang membahas sesuatu. Cuma itu cara kita untuk menebus kesalahan kita dulu, Mah. Arga anak yang baik, walau sekarang ia tidak seramah dulu lagi. Anak itu juga sangat bertanggung jawab. Papa yakin dia bisa membahagiakan Anjani dan Dharma, ujar Gali. Tapi kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus bertanya dulu pada Anjani maupun Arga. Mama tidak ingin pernikahan ini membuat Anjani menderita lagi. Jika Anjani menderita, maka Dharma juga tidak akan bahagia, pukas Dara. Bukannya ia tidak setuju dengan rencana suaminya, tapi menurutnya pernikahan memang harus dilandasi dengan cinta. Gali tak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti pernikahan putranya dan Ratu. Keluarga yang mereka harap bisa membantu untuk mengembangkan perusahaan Baskoro malah merongrong kekayaan mereka secara diam-diam. Hanya itu cara agar Dharma Fajar Baskoro mempunyai kedudukan yang kuat di keluarga ini. Kau tahu kan pernikahan Chandra dan Anjani tidak terdaftar oleh negara. Mereka hanya menikah siri, ucap Gali. Dara hanya menghela nafasnya. Nyatanya semua perkataan suaminya adalah benar. Mereka harus membuat kedudukan Dharma kuat di keluarga ini. Gali tak ingin suatu saat keluarga Ratu bisa mengusik kedudukan Dharma di kemudian hari. Ya sudah, malam ini kita coba bicara pada Arga, ujar Dara. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah yang ada di pusat kota, seorang wanita cantik sedang berbagi peluh dengan seorang pria yang lebih muda darinya. Raihan, lebih cepat, baby. Ratu tidak bisa lagi menyembunyikan suara-suara indahnya ketika pria muda yang ia sewa siang ini sangat pandai untuk memuaskannya. Pria muda bernama Raihan itu terus saja memacu tubuh polos yang ada di bawahnya. Dia sangat pandai bermain di ranjang karena ia memang bekerja sebagai pemuas wanita-wanita kaya yang kesepian. Sebelum keduanya mencapai puncak, Raihan melepaskan penyatuannya dan segera membalikkan tubuh Ratu hingga wanita itu membelakangi dengan posisi yang sudah siap untuk digempur kembali. Cepat, Raihan, dengan tak sabaran. Ratu meraih ular yang masih berdiri tegak menantang itu agar cepat masuk. Raihan hanya tertawa melihat wanita di bawahnya yang sudah sangat tidak sabar ingin meneruskannya. Ratu adalah pelanggan yang sangat ia sukai. Selain karena cantik dan bertubuh sintal sempurna, Ratu juga mampu membayarnya dengan bayaran paling tinggi di antara pelanggan lainnya. Raihan meremas dan memukul bokong Ratu dengan kedua tangannya. Dia bahkan menggigit gemas punggung wanita itu hingga terdengar erangan yang membuatnya semangat untuk melanjutkan. Dan benar saja. Kali ini dengan penuh nafsu, Raihan memacu tubuh Ratu dari belakang tanpa ampun. Raihan, don't stop it, ucap Ratu. Tidak akan. Bahkan jika kau memohon pun aku tak akan berhenti. You're so delicious, baby, sahut Raihan. Suara mereka bersahutan di ruangan itu.
Mereka tak peduli dengan keadaan berantakan yang mereka timbulkan. Pakaian tersebar di semua sudut kamar, dan ranjang sudah tak berbentuk akibat permainan mereka. Tak lama kemudian, keduanya ambruk dengan posisi saling berpelukan. Terlihat kepuasan di wajah mereka. Tubuh Raihan masih berada di atas ratu yang masih tertidur dengan posisi tengkurap. Makin hari kau makin pintar bermain, baby. Tak salah jika aku sudah berani membayarmu mahal. Bisik ratu nakal di telinga Raihan yang masih mengatur nafasnya yang tersengal. Kau yang mengajariku hingga semahir ini. Sayang, balas Raihan tak kalah sensual. Pria muda itu membalikkan tubuh ratu hingga telentang. Dua jarinya dengan nakal sudah kembali menerobos area favoritnya. Puaskan dirimu karena sebentar lagi mungkin aku tidak akan memakaimu lagi, kata ratu dengan melebarkan kedua kakinya agar tangan Raihan bisa mengeksplorasi area bawahnya. Wai, tanya Raihan, aku akan menikah lagi. Rintinya kembali menahan nikmat. Cih, jangan-jangan dia sama bodohnya seperti suamimu yang dulu, yang bahkan tak mau menyentuhmu sekalipun. Cibir Raihan yang sudah mengetahui kisah Ratu dan Chandra. Ratu yang memimpin permainan kali ini. Dia sudah ada di atas tubuh kekar Raihan dan mengurut pelan ular yang perlahan-lahan terbangun kembali dari tidurnya. Raihan mendesis dan meraih dua bukit yang terlihat menantangnya. Chandra tak pernah menyentuh Ratu karena memang tidak ada cinta antara mereka. Hingga kemudian Ratu mencari kepuasan dari lelaki lain. Dan Raihan adalah salah satunya. Tak mungkin dia tak mau menyentuhku. Aku adalah cinta pertamanya. Baby. Kerling Ratu pada Raihan yang sudah kembali on. Tapi aku tak akan melepasmu. Hanya aku yang bisa memberimu kepuasan. Ujar Raihan dengan percaya diri. Kita lihat saja nanti.